Halo kawan lan dimanapun kamu berada. Wah seneng banget hari ini Vera bakal menemani kamu di segmen Cara Dek, cerita dan edukasi dong pastinya. Dan hari ini aku sebelum mau kenal-kenalan dulu sama narasumber di sebelahnya aku, yang tentunya sekarang berdua karena sendiri itu nggak enak pastinya ya kawan lan. Oke, jadi aku mau nanya nih, gimana nih kabarnya hari ini? Apa? Oke, ada 5.000 orang yang menjawab ya. Alhamdulillah baik katanya. Oke, aku juga baik. Kalau kakaknya gimana nih? Luar biasa. Wah, luar Kak Vera. biasa ya. Semoga hari ini semua berjalan dengan lancar pastinya dan juga ke depannya. Jadi hari ini di Cara Dek episode 4 cerita dan edukasi pastinya aku bakal bawain edukasi ataupun motivasi nih buat kawan lan di luaran sana yang mungkin lagi bimbang sama sesuatu hal yang tentu saja yang hari ini kita bakal bahas yang relate banget nih pastinya ya Kak. Dan aku bersama dengan Kak Naya yang nama lengkapnya nih Kak Nurul Inaya Zainuddin, empathy psikolog. Betul nggak sih Kak? Betul, Oke, Kak Vera. betul. Saya sangat apa ya kayak kalau bahasa Makassarnya tuh dumba-dumba kayak gitu loh. Aduh. Salah Sip. sebut gelar, tapi alhamdulillah betul. Oke, jadi Kak Kak Naya ya Iya, dipanggilnya. iya. Oke, Kak Naya ini merupakan dari psikolog industri dan organisasi di Daya Potensia Indonesia. Betul sekali. Betul banget. Dan hari ini temanya itu yaitu one day sharing, learn, grow, and thrive pastinya. Tapi secara spesifik kita bakal bahas soal tentang karir. Nah, mungkin banyak pertanyaan nih, karir seperti apa ya? Jadi langsung aja aku mau nanya-nanya, aku izin nanya-nanya boleh? Sip, boleh banget. Boleh, alhamdulillah. Jadi kita bakal nanya yang banyak mungkin ya kawan lan ya, karena kita juga penasaran pastinya. Dan juga sebelum itu kan aku udah sempat mention nih Kak tentang soal Daya Potensia Indonesia. Iya. Nah, mungkin kawan lan mau tahu nih Daya Potensia Indonesia itu apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih Kak Vera dan halo semuanya kawan LAN. Aku Naya, aku adalah psikolog industri dan organisasi. Sekarang aku asosiat psikolog atau mungkin kalau bisa kita lihat aku adalah psikolog yang berpraktek di Daya Potensia Indonesia. Jadi Daya Potensia Indonesia itu adalah salah satu biro psikologi yang ada di Makassar. Jadi kami berpraktek di jalan pendidikan. Oke. Dan di situ kalau praktek yang kami terima ada macam-macam lagi, bukan hanya terkait dengan industri dan organisasi yang merupakan spesialisasi saya sendiri gitu ya. Di situ juga kami menerima layanan terkait dengan klinis. Jadi itu kalau orang-orang klinis tuh biasanya teman-teman mungkin sering ada yang stres, kemudian tiba-tiba ada yang pusing gitu loh, mahasiswa akhir apalagi gitu kan ya. Nah, boleh banget main-main ke Biro Psikologi Daya Potensi Indonesia. Betul. Iya. Selain di klinis kita juga ada untuk pendidikan dan perkembangan. Jadi mungkin yang punya adik-adik dan yang pengen tahu minat bakat adik-adiknya dari dini gitu loh, boleh main-main juga ke Daya Potensi Indonesia. Sama yang cukup menarik ya, ada juga kami menawarkan psikologi forensik. Apa tuh, Jadi forensik itu kan berarti lebih banyak ke hukum, kemudian hal-hal yang terkait dengan urusan-urusannya dengan hukum kayak gitu. Jadi bukan hanya psikologi aja, tapi kita menawarkan banyak layanan lagi di Daya Potensi Indonesia itu. Wah, luar biasa yang kawan lan. Banyak banget yang dilakukan sama Daya Potensi Indonesia. Apalagi buat Kak Naya yang cocok banget kita datangkan dari mana nih? Oke, kita datangkan di segmen Cara Deh Cerita dan Edukasi untuk episode 4 kali ini yang bakal bahas tentang karir. Nah, kalau kita bicara soal karir nih Kak, otomatis kan kayak misalnya nih aku udah di semester akhir. Dan ada juga beberapa mungkin teman-teman yang di depan saya nih sedang berkumpul, itu ada yang semester 3, terus ada juga yang mungkin baru masuk semester 1. Nah, kalau berbicara tentang karir kan kayak kita maksud tuh kayak abu-abu kayak gitu. Kita mau kemana gitu. Nah, kalau dari Kak Naya sendiri gimana sih caranya untuk merencanakan karir tersebut? Oke. Ya, menarik ya kalau kita memang mau bahas soal karir. Karir itu kan sebenarnya perencanaannya itu bagusnya sebelum kuliah gitu ya. Oke. Agar nanti setelah kuliah itu kita udah
punya gitu nanti, oh saya mau ambil jurusan ini berarti nantinya saya akan kerja kayak gini gitu loh. Tapi it's okay kalau misalnya teman-teman ya kayaknya saya ikut pilihan orang tua aja, itu nggak sedikit yang kayak gitu kan ya. Iya betul. Jadi yang kalau misalnya masih abu-abu nanti kedepannya saya mau kayak gimana nih. Nah itu mungkin bisa lagi saat kuliah masih bisa untuk dilakukan perencanaan karir seperti itu. Nah perencanaan karir itu apa sih sebenarnya? Jadi perencanaan karir itu ketika seorang individu, ya dalam hal ini kita ya, seorang individu kemudian membuat perencanaan ke depannya dia ingin menjadi seperti apa dan bagaimana dia akan menjadi orang itu. Kayak gitu mungkin. Wah terima kasih sekali buat Kak Naya yang otomatis kalau kayak aku sendiri kan bakal langsung terjun di dunia pekerjaan pastinya kan udah semester akhir dan itu menambah pastinya informasi buat aku khususnya dan juga kawan lain yang berada di semester akhir. Nah yang mau ku tanyakan lagi nih Kak, bagaimana sih kalau misalnya kita nih passion kita misalnya A, terus jurusan yang kita pilih di kampus tuh beda, misalnya jurusan B dan itu kan kayak bertolak belakang nih sama passion dan juga jurusan. Nah, apakah itu mempengaruhi nanti karir kedepannya nih Kak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya background pendidikanku ternyata misalnya sekarang manajemen SDM nih Kak, tapi aku ada kepikiran nanti misalnya mau kerja di marketing. Itu kan nggak semua orang bisa kerja di bagian situ ya, tapi passionnya kemudian mau di situ. Ya nggak masalah juga sebenarnya kalau kayak gitu. Yang penting teman-teman yakin bahwa teman-teman punya skill di bagian situ. Teman-teman punya kompetensi dan memang passion itu bukan hanya karena suka, tapi karena memang kita kepengen dan kita punya kompetensi di bagian situ. Kita punya strength atau kelebihan di bagian itu. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya kalau misalnya passion itu sekarang adalah bagian kecil aja. Tapi yang mungkin salah satu hal yang cukup menarik juga sekarang ini muncul istilah ikigai. Jadi ikigai itu kayak bukan hanya apa yang menjadi passion kita, tapi kemudian apakah memang kelebihan kita di situ. Kemudian apakah memang apa yang menjadi passion kita dan apa yang menjadi kelebihan kita, kita bisa dibayar nggak sih buat itu. Jadi bukan hanya secara sukarela gitu loh kita melakukannya, tapi juga ada timbal baliknya kemudian setelah itu. Tapi ya bukan hanya terkait dengan finansial atau money dalam hal ini, tapi juga apakah memang kita memiliki kepuasan tersendiri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Berarti nggak apa-apa sih, nggak mempengaruhi sama. Nggak masalah. Malahan lebih bagus kan ya, karena kan passion yang kita suka, terus apalagi kita belajar hal baru lagi di jurusan kampus kita. Nah jadi kalau misalnya kawan lain misalnya mau kuliah, terjun dalam kuliah, nggak apa-apa nih beda sama passionnya, asal kita tahu kelebihan kita ya. Jadi terus kadang ada sih kayak kita tuh mikir gimana sih caranya mengembangkan diri kita kayak gitu Kak, karena kan banyak yang kita pikir, apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ada yang namanya overthinking, terus insecure kayak gitu. Nah pasti kawan lain juga merasakan ya seperti itu. Nah kalau menurut Kak Naya gimana sih cara mengembangkan diri kita, potensial kita gitu? Overthinking, insecure itu adalah hal-hal yang kayaknya baru-baru ini muncul aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat TikTok, aduh overthinking deh, aduh insecure deh. Ngelihat orang lain pencapaiannya jauh daripada kita, tentu insecure itu udah pasti. Ya aku pun maksudnya walaupun sekarang udah cukup stable ya di pekerjaannya, tapi insecure dan overthinking itu udah pasti ada gitu loh. Ya apapun yang sedang kita jalani ya it's okay untuk mengalami hal yang kayak gitu. Mungkin teman-teman yang nonton drakor pernah lihat It's Okay Not To Be Okay gitu. Iya aku nonton. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya ada di titik terendah, karena kan hidup itu kayak roller coaster gitu ya. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah gimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya sebenarnya kita perlu tahu dulu siapa sih diri kita sebenarnya. Makanya ketika misalnya ada klien yang datang ke Daya Potensi Indonesia, yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu apakah klien kita ini udah tahu dirinya apa enggak. Jangan sampai si psikolog ini akan lebih banyak memberikan justifikasi. Jadi yang paling tahu diri kita itu bukan psikolog sebenarnya, walaupun mungkin psikolog akan lebih banyak mendengar, tapi yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri gitu loh. Kedepannya kita pengennya apa sih? Sebenarnya kita nggak sukanya apa sih? Ketika misalnya kita nggak bisa jawab hal itu, ya kita perlu bertanya lagi, apakah memang aku udah tahu diriku apa enggak gitu ya. Nah yang pertama itu kita udah tahu diri kita. Setelah itu
kita udah tahu kelebihan kekurangan kita. Mungkin secara analisis bisa pakai SWOT lah, biar lebih terukur gitu ya. Kita lihat strength-nya kita apa, weakness-nya apa, kemudian opportunity dan tantangan ke depannya akan apa. Setelah kita udah bisa ngukur yang kayak gitu tuh kan udah agak measurable gitu ya. Nah, muncul tuh, oh berarti kompetensiku di bagian sini. Bagaimana cara mengembangkannya? Nah, itu bisa dibuatkan lagi kayak planning. Planningnya bisa short term atau yang long term kayak gitu. Dan itu kan tergantung lagi sebenarnya. Di psikologi itu kita menganut yang namanya individual differences, Kak Vera. Jadi individual differences itu tiap manusia itu beda-beda. Jadi bagaimana dia mengembangkan dirinya udah pasti juga beda-beda. Dan prosesnya juga beda-beda. Dari mengenali diri orang bisa cukup lama di posisi itu. Ada juga yang kayaknya oh ya udah sebentar aja aku udah tahu diriku sih sebenarnya. Tapi mungkin struggle-nya nanti akan bisa jadi lebih lama. Jadi ya prosesnya juga pasti udah akan berbeda. Gitu. Betul, berarti kayak kita harus tahu kelebihan dan juga kekurangan. Nah, setelah itu bisa nih kita kembangkan diri kita, betul? Oke, tapi nih Kak, kadang ya kita tuh nggak tahu, kayak misalnya kita di interview nih, misalnya kita tahu nih kelebihan kita, tapi pas ditanyain kekurangan kamu apa, nah kita juga nggak tahu kadang. Nah, kalau menurut Kak Naya gimana sih caranya kita bisa tahu kekurangan kita itu apa? Karena terkadang orang lebih tahu kelebihannya daripada kekurangannya. Padahal kan sebenarnya soal kekurangannya itu bisa menjadi motivasi untuk diperbaiki lagi nih Kak Naya. Iya, Nah, betul. kalau dari Kak Naya gimana nih? Nah, mungkin yang menjadi sebuah permasalahan adalah ketika kita tidak bisa mengkategorikan diri kita sendiri. Betul. Jadi yang kayak misalnya, oh kelebihanku ini, tapi kekuranganku kayaknya apa ya? Atau mungkin bisa jadi karena kita nggak pengen dilihat sama orang kekurangan kita apa gitu, yang akhirnya kayak kita tutup-tutupin pada akhirnya. Nah, itu mungkin yang perlu kita ketahui, apa sih kemudian yang menjadi masalah, kenapa saya nggak bisa mengidentifikasi kemudian kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, itu mungkin yang pertama bisa kita lihat juga. Kemudian yang kedua terkait dengan kekurangan juga atau kelebihan yang mungkin susah untuk diidentifikasi, lebih banyak refleksi diri aja. Karena sebenarnya yang bisa bikin mappingnya itu sendiri nanti adalah kita sendiri. Karena kalau teman-teman ikut di rekrutmen dan seleksi di sebuah perusahaan itu kan pasti ada psikotesnya ya. Di psikotesnya nanti tuh juga akan muncul gitu loh. Even misalnya teman-teman gak menuliskan secara konkret kelebihan dan kekurangan, tapi dari situ akan tergambar juga dinamika kepribadian gitu tuh kayak gimana. Karena yang ngomong soalnya alam bawah sadar kita kayak gitu. Oke, betul banget sih. Jadi kayak misalnya ini penting banget kita mengenal diri, jangan kenal diri orang lain dulu, ada baiknya, karena sebenarnya untuk part tersusah adalah mengenal diri sendiri. Betul sih Kak Naya, dan itu sempat kurasakan sih. Kayak aku nggak tahu nanti itu kelebihanku apa, terus kekurangan aku apa dan lain sebagainya. Tapi kalau mengenal diri orang lain tuh kayak mudah banget kayak gitu. Padahal kan sebenarnya yang paling penting itu adalah mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang karir nih, tapi kan sebelum karir ada namanya kayak program magang nih Kak. Nah, ini kan saat ini aku juga di semester akhir, dan juga mungkin teman-teman yang ada di depan dan teman-teman yang di Kawanlan dimanapun kamu berada yang lagi lihat cara Dek cerita dan edukasi untuk episode 4 ini pasti sudah mengalami ada KKN, terus ada magang dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Naya nih, apakah program magang itu sebenarnya merupakan nilai tambah untuk kita terjun ke dunia karir? Apakah kayak misalnya dalam program magang ini itu tuh penting banget buat menambah skill, membangun diri dan lain sebagainya untuk nanti kita tuangkan dalam dunia pekerjaan? Jadi pertanyaannya apakah magang itu emang penting apa enggak ya? Jawabannya adalah tentu saja sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman yang ada program magang dan itu merupakan wajib, teman-teman harus bersyukur gitu ya, ada yang kayak gitu. Karena sebenarnya waktu S1 itu mungkin ini sedikit flashback juga ya buat aku yang kemarin S1 itu kita nggak ada program magang, jadi kayak nggak ada kemudahan kemudian untuk mendapatkan magang di tempat yang lain. Kalau misalnya ada kewajiban magang itu kan mungkin ada MOU dari universitas, ada dari fakultas, dan itu akan memudahkan kita untuk masuk. Nah, kenapa sih kemudian magang itu penting? Karena ketika misalnya masuk di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi, kita nggak akan serta-merta langsung diberikan pekerjaan tertentu gitu ya.
perusahaan tentu akan mau melihat, ketika saya mau lihat orang ini, saya akan lihat pengalamannya, saya akan background check orang ini, dari mana asalnya, dari magang misalnya, dari magang apa aja yang dia lakukan, apakah nanti ketika saya terima orang ini dia bisa melakukan hal yang sama ketika di situ. Jadi dengan program magang itu sudah sangat gampang untuk perusahaan melakukan background check. Kemudian itu mungkin juga satu keuntungan teman-teman kawan lain yang mengikuti program magang itu, ketika mengikuti magang, magang itu akan memberikan experience tersendiri. Jadi ketika misalnya kita udah benar-benar di real pekerjaannya kita, nantinya kita akan lebih banyak nggak kagoknya gitu ya. Kita nggak akan shock culture gitu kali ya. Jadi oh gini ya, ternyata harus bangun jam 8, terus harus ke kantor jam 8, kemudian pulangnya jam 5. Jadi udah gak kaget, soalnya udah pernah magang gitu loh. Kemudian proyeknya juga pasti gak akan terlalu berbeda ketika misalnya memang magang kita adalah proyeksi karir kita ke depannya. Itu yang akan menjadi keuntungan atau benefit ketika misalnya kita ikut magang. Oke, jadi program magang itu penting banget pastinya. Banget. Dan pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu juga penting dan itu dibutuhkan ya dalam dunia pekerjaan. Betul banget sih Kak. Aku pernah kayak diskusi gitu sama temanku kan. Terus kayak nanya, apakah yang mana sih yang lebih penting, IPK atau pengalaman? Nah, salah satunya pengalaman magang nih. Tapi kebanyakan mikirnya IPK itu lebih penting dari pengalaman. Padahal kan sebenarnya IPK itu memang penting, cuman harus ada penambahan pengalaman pastinya. Yang seperti Kak Naya udah bilang tadi. Nah, gitu nih kawan LAN. Nah, memasuki dalam dunia pekerjaan yang sempat tadi Kak Naya mention kalau di Daya Potensi Indonesia itu kayak kita juga melayani misalnya orang yang lagi stres sama misalnya hidupnya ataupun masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kak Naya gimana sih menghadapi stres dalam dunia pekerjaan tuh Kak? Oke. Bagaimana menghadapi stres dalam dunia kerja itu tergantung lagi ya Kak Vera. Kita harus kembali lagi ke tipe individunya tuh seperti apa gitu loh. Kita tuh tahu yang namanya individual differences. Jadi ya tiap orang tentu punya strategi coping yang berbeda-beda gitu loh. Nah, gimana sih kemudian ada orang yang ketika menanggapi stres itu kemudian dia akan memberikan respon yang berlebihan. Ada juga ketika yang melihat stres itu dia akan ya biasa aja udah, karena mungkin udah terlalu sering menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu mungkin kita kembalikan lagi ke orang yang mengalami hal seperti itu. Nah, strategi coping atau penyelesaian masalahnya kemudian kita kembalikan lagi ke mereka. Biasanya kamu akan melakukan apa sih setelah kamu melakukan hal seperti itu? Atau mungkin bahasa kerennya healing ya. Mungkin teman-teman sering dengar juga ya healing. Sering banget. Jadi kayak healingnya tuh pasti tiap-tiap orang beda. Ada yang keluar jalan, ada yang kemudian tidur aja, ada yang mungkin nonton maraton gitu ya. Itu juga macam-macam lagi yang kayak gitu. Jadi ya kita kembalikan lagi ke individunya. Dia biasanya akan melakukan apa yang work sih. Kalau misalnya nggak works, ada nggak sih alternatif yang lain? Itu mungkin bisa jadi pilihan juga. Oke, berarti intinya adalah kembali ke diri masing-masing dan juga sempat di-mention tadi nih kawan LAN tentang mengenal diri sendiri dan otomatis itu relate banget kayak tadi soal mengenal diri sendiri, bagaimana caranya kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan dan juga bagaimana cara kita menghadapi stres seperti healing yang tentu pastinya beda dong dengan kawan LAN. Nah, kalau dari kawan LAN healingnya gimana nih? Nah, kalau aku sendiri sih Kak, kalau misalnya lagi kayak ada stres kan, kalau sekarang ini ada ikut kuliah, terus ada juga organisasi, terus pasti otomatis ada juga masalah di rumah misalnya kayak gitu kan, otomatis pasti healing juga. Nah, kalau dari aku sih kayak dengar musik terus diam aja, duduk gitu, mikir gimana nih cari solusinya kayak gitu. Nah, balik lagi pastinya ke kawan LAN nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir dari aku yang mungkin banyak tanya ya dari tadi. Jadi aku mau nanya nih, kalau dari Kak Naya sendiri gimana sih menghadapi tantangan dalam selama berkarir nih Kak? Tantangan selama berkarir itu kalau aku pribadi ya berarti tantangannya mungkin lebih ke penyesuaian ya. Karena aku tuh kayak jenjangnya tuh dari S1 kemudian kerja dulu, habis kerja baru lanjut S2, habis itu magang,
habis itu baru kerja yang sekarang ini. Nah, kemudian tantangannya itu adalah setelah lulus itu aku tuh bingung kayak apakah aku akan mencari pekerjaan yang mungkin lebih fleksibel atau pekerjaan yang rutin. Waktu magang itu kan pekerjaannya rutin ya, jadi dari jam 8 sampai jam 5, kemudian proyeknya udah pasti yang ini. Nah kayaknya mungkin agak kesulitan di bagian situ pas aku manajemen waktunya. Nah setelah itu kan kayak itu adalah proses pengenalan dirinya, oh ternyata ritme kerja yang seperti ini kayaknya nggak fit deh sama aku kayak gitu. Kemudian akhirnya cobalah untuk lebih yang ngambil yang manajemen waktunya bisa aku atur sendiri. Jadi rutinitasnya tuh lebih kayak aku mau ngambil proyek ini gak sih misalnya, atau aku gak ngambil proyek ini bisa gak sih, yang kayak gitu. Jadi kemudian tantangannya adalah apakah memang aku bisa menganalisis diriku sendiri ketika misalnya aku sudah ada di posisi yang sekarang. Strugglingnya udah ada di awal, tapi kemudian at the end struggle lagi nih kayak gitu. Jadi ya tantangannya gimana kemudian untuk melakukan pengambilan keputusan, karena yang mungkin aku juga setelah nganalisis diri sendiri ya, kayaknya aku susah untuk melakukan pengambilan keputusan, jadinya mungkin struggle-nya di bagian situ juga. Oke, berarti intinya tuh kayak penyesuaian gimana caranya kita beradaptasi sama dunia baru ya, bahasanya. Terus gimana caranya kita mengambil keputusan, karena otomatis keputusan yang kita ambil itu juga berdampak pasti bagi orang lain, dan itu pasti juga tantangan terbesar nih. Nah itu tadi jawaban pertanyaan terakhir, tapi saya lihat nih ada kawan LAN yang di depan mau tanya nih Kak, boleh nggak nih? Boleh Dari tadi kayak excited banget ya melihat kita sharing-sharing nih tentang One Day Sharing Learn Growth Thrive, apalagi spesifiknya tentang karir ya. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya? Oke, sebutkan nama, statusnya apa? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Archibald William, bisa dipanggil Archie. Oke, hai Kak Archie. Sebelumnya halo Kak Naya. Halo Archie. Oke, saya izin bertanya, biasanya dalam karir kan mungkin tidak dapat dipungkiri akan ada namanya toxic productivity, Kak. Terus mungkin tiap orang mengartikan toxic productivity itu berbeda-beda mungkin ya. Kalau saya sendiri itu toxic productivity di mana kita ambil semua kesempatan tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa handle gitu. Jadi ujung-ujungnya kesempatan itu bakalan terbuang sia-sia. Aku mau tanya dong untuk Kak Naya, ada nggak sih kira-kira kayak tips and trick to handle ourselves gitu, supaya apa yang kesempatan yang kita ambil kita bisa pertanggungjawabkan dan ujung-ujungnya itu nggak sia-sia lagi, Kak. Seperti itu. Thank you. Oke, wah keren sekali ya pertanyaan dari kawan LAN, namanya Arsika. Jadi dia adalah host di segmen Cari Ma. Oke, gitu. Langsung aja mungkin dijawab. Oke, jadi toxic productivity ini emang banyak banget ya dibahas sekarang ini. Aku juga pernah bahas sih sebenarnya terkait dengan toxic productivity ini, tapi lebih ke multitasking. Aku tuh kadang live IG juga di Instagramku. Jadi sama teman-temanku kita bikin platformnya Pio The Series gitu. Kita bahas soal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya toxic productivity itu kita nganggapnya lebih relate ke multitasking. Nah, sebenarnya ada juga sih yang penelitian yang bilang bahwa apakah orang itu bisa multitasking atau enggak. Kalau dari penelitian yang pernah aku baca, multitasking itu sebenarnya susah untuk dilakukan. Kenapa kemudian? Karena manusia itu diciptakan untuk bisa melakukan satu pekerjaan agar bisa fokus. Kemudian bagaimana untuk dia bisa menganulir banyak pekerjaan, khususnya kayak kaum oportunis gitu ya, yang ini ada kesempatan ambil deh, ini ada kesempatan ambil deh, tapi at the end nggak maksimal juga kan yang jadinya kayak gitu, dan itu bisa menjadi senjata hal yang tidak menyenangkan juga kemudian nantinya, dan dampaknya juga lebih banyak negatifnya kayak gitu. Gimana caranya untuk menghandle, khususnya ini mungkin lebih ke manajemen waktu ya berarti. Jadi ada yang namanya Pomodoro. Jadi ya kita misalnya melakukan kegiatan fokus gitu loh 25 menit, kemudian habis itu rehat full kayak 5 sampai 10 menit.
Nah itu mungkin bisa membantu juga, teman-teman boleh banyak googling juga Podomoro teknik namanya. Salah satunya itu mungkin salah satu teknik yang bisa dipakai terkait dengan manajemen waktu. Ketika memang ya kita akan dipaksa untuk melakukan banyak kegiatan. Apalagi ya mahasiswa, kita kadang nggak bisa milih nih, saya lagi mau ngerjain tugas, kemudian nanti mau kerjain organisasi dan semuanya sama-sama deadline gitu. Nah itu mungkin bisa membantu, salah satunya pakai Podomoro teknik. Kemudian planning itu penting banget ya. Bahkan di ketika misalnya saya ditugaskan di sebuah proyek misalnya untuk melakukan interview atau seleksi kandidat, itu salah satu kompetensi yang sering dibutuhkan di perusahaan itu adalah perencanaan dan pengorganisasian kerja. Jadi kita akan lihat apakah orang ini mampu untuk melakukan perencanaan kerja. Seberapa fleksibel sih orang ini, dan orang ini melakukan perencanaan kerja apakah memang berdasarkan skala prioritas atau berdasarkan pengalaman. Karena ada orang yang kayak gitu juga, dia hanya mengatur, oh kemarin-kemarin aku bikin perencanaan kayak gini nih, kayaknya itu works, ya udah aku pakai gitu aja, nggak berdasarkan skala prioritas. Jadi penting banget untuk kawan-kawan LAN ngelihat skala prioritas atau urgensi dari pekerjaan yang akan kita lakukan yang mana sih. Kemudian dilanjutkanlah dengan Podomoro teknik yang aku bilang tadi gitu. Oke, Podomoro teknik ya Kak. Itu bisa dicari di Google. Boleh, bisa Oke, banget. habis ini langsung nanti dicari ya. Langsung dicari sama aku sama Arsi ya. Iya. Oke, gimana? Apakah sudah terjawab, Arsi? Oke. Oh, sudah. Terima kasih banyak Kak Iya, Naya. terima kasih Arsi. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, ada? Hai Kak Naya. Halo. Salam kenal, saya Wafik, partnernya Arsi di Cari Emak. Nah, ini saya mau bertanya, tadi kan karir. Nah, saya mau tanya tuh soal pressure-nya kalau misalnya kita di kegiatan baru gitu, atau kita mulai kerja, apalagi misalnya kita baru pertama kali kerja. Nah, di situ misalnya kita tuh kerja kan biasanya disuruh hal yang kita nggak bisa dan harus bisa. Nah di situ dimana kita bisa membedakan antara kita itu memang harus belajar untuk bisa apa yang mereka tuntut, dan dimana kita harus membedakan memang bukan di situ tempat kita. Kan kayak Kak Naya bilang tadi, kita harus tahu dulu passion kita itu di mana. Nah di situ bagaimana caranya kita memilah. Kadang kan kalau saya sendiri misalnya kemarin itu saya coba di radio misalnya, terus saya tahu kalau misalnya suaraku itu kecil dan tidak bisa misalnya isi suara pagi dan sore misalnya. Nah di situ saya sudah tahu kalau misalnya oh mungkin saya di malam, dan ternyata mereka maunya saya bisa isi dimanapun. Nah berarti kan di situ saya sudah tahu passion saya di mana, kekurangan saya di mana, kelebihan saya di mana, dan saya harus menyesuaikan dengan apa yang mereka tuntut. Nah di situ bagaimana Kak kita membedakan kalau kita memang harus nge-push diri kita, berarti oh diri kita itu emang kurang berusaha, antara kurang berusaha dan memang kita cuman sampai di situ. Kadang kan kita kalau terlalu dipaksa itu kan ini juga apa namanya kepikiran, sampai mungkin kakak bisa kasih ini penjelasan ke kita semua tentang gitulah. Ya, makasih Kak. Oke, silahkan langsung dijawab Kak. Oke, jadi kalau saya boleh ringkas tadi pertanyaannya Wafik ini terkait dengan gimana sih kemudian kalau kita lihat kita mau menyesuaikan diri nih di pekerjaan yang baru, kemudian bagaimana strugglingnya kita dan bagaimana kedepannya kita bisa ngatur itu dan memang sesuai dengan passion kita gitu ya kurang lebih. Jadi yang pertama struggling di awal penyesuaian itu udah pasti akan dialami oleh setiap orang. Walaupun bukan di dunia pekerjaan, di lingkungan baru pun kita pasti akan meraba-raba dulu nih orang-orang di sekitar saya karakternya seperti apa sih, kemudian apakah saya bisa melakukan kerja sama dengan orang-orang di sekitar saya. Kemudian kita mengidentifikasi dulu nih orang-orang yang kita akan ajak kerja sama. Kemudian habis itu dari pengerjaan tugas kita apakah memang limit kita udah sampai situ. Kalau kita nge-push diri kita juga pasti akan susah ya, karena itu emang kompetensi kita nggak di situ. Makanya penting banget sebelum terjun di dunia pekerjaan kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan kita, kompetensi kita dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kepalang kecebur gimana nih, kayak gitu mungkin ya. Kalau mungkin misalnya udah
udah ada di tempat yang itu, ya teman-teman butuh yang kompetensi yang namanya inisiatif. Jadi apakah dari atasan kemudian memberikan uraian pekerjaan yang jelas, itu mungkin akan memudahkan kita. Tapi ketika uraian pekerjaannya kurang jelas, nah itu akan diuji nih seberapa proaktif kita, seberapa inisiatif kita untuk kemudian mengerjakan pekerjaan itu dengan optimal. Nah itu mungkin tantangan kita ketika misalnya kita baru merintis, istilahnya landing page gitu lah ya, kita baru merintis hal-hal yang seperti itu. Nah nggak masalah sih sebenarnya kalau yang kayak begitu, karena ya memang kita akan mengalami hal yang seperti itu nanti ke depannya ketika kita udah benar-benar menjadi budak korporat misalnya kayak gitu. Jadi nggak masalah ketika kita ada di posisi tersebut, tapi ketika misalnya kita bisa bangkit, itu sebuah apresiasi untuk diri kita kemudian karena kita bisa di tahap itu. Gitu. Tapi bagus sekali Wafi tadi sudah bisa untuk mengidentifikasi diri. Oh kayaknya kelebihan saya di sini Kak, kemudian kekurangan saya di sini Kak. Dan sampai di sini kayaknya saya udah mulai enjoy kayak gitu sih. Oke, betul banget sih. Jadi kawan lan kita Wafik nih udah tahu ya kelebihan dan kekurangannya, dan itu bisa diapresiasi nih. Mungkin boleh tepuk tangannya nih kawan lan. Oke. Oke, ada 10.000 ya yang tepuk tangan. Wow. Wah, banyak sekali. Oke, nah ini kita udah di penghujung acara nih Wow. kawan lan. Tapi sebelum aku tutup, boleh dong Kak dikasih kayak kata-kata motivasi untuk kawan lan di luar sana yang lagi bergelut dengan jiwa dan raganya tentang karir. Oke. Untuk kawan-kawan LAN, halo. Jadi untuk teman-teman yang sedang struggling, kemudian saat ini sedang mencari jati dirinya, ke depannya saya mau menjadi seperti apa, kemudian saya mau melakukan apa, ya terus semangat, karena memang perjalanan untuk mencari hal yang seperti itu memang susah, dan tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Don't compare yourself with the other, karena tiap orang udah punya prosesnya masing-masing, tiap orang akan struggling dengan kehidupannya masing-masing. Jadi tetap on track, tetap menjalankan apa yang udah dimulai, apa yang udah direncanakan, dan tetap semangat untuk menjalaninya sampai di akhir. Oke, semangat ya kawan lan buat semuanya yang lagi mungkin yang belum pulih nih. Semoga ke depannya Masih proses healing. iya, semoga dari proses healingnya bisa pulih kembali nih. Amin. Oke, jadi mungkin aku, Vera dan juga Kak Naya undur pamit diri. Mohon maaf kalau misalnya ada kata ataupun tindakan selama segmen Cara D di episode 4 ini. Mohon maaf. Jadi aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia semua. Semangat.